Dosa adalah segala jenis larangan dari Allah yang dikerjakan oleh manusia, ataupun segala perintah wajib dari Allah yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dalam Islam, dosa secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Penentuan sebuah perbuatan buruk termasuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil ditentukan melalui firman Allah dalam Al-Quran ataupun melalui hadis. Manusia, siapapun orangnya, pasti tidak akan luput dari perbuatan dosa. Maka dari itu, kita perlu menerapkan amalan penghapus dosa agar nanti kita bisa masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa subscribe dulu ya. Semoga yang subscribe diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Allah Azza wa Jalla menganjurkan hambanya untuk bertaubat setelah berbuat dosa. Jika perbuatan maksiat membuat pelakunya jatuh ke kubangan dosa, sebaliknya hamba tersebut harus melakukan amal kebaikan sebagai sarana membersihkan dosa dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Dengan kuasanya, Allah menutup dosa dan keburukan hambanya dengan amal kebaikan yang dilakukan hambanya tersebut." Berdasarkan buku Amalan Penghapus Dosa oleh Haidar Musyafa, ada beberapa amalan yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghapus dosa. Hal yang pertama kita lakukan adalah bertaubat atau memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba yang beriman adalah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Dengan karunia-Nya yang luas, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni hambanya. Selama hambanya tersebut mau bertaubat sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Diterangkan dalam salah satu hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian." Amalan yang kedua adalah melakukan zikir. Kita melakukan zikir kepada Allah ditujukan agar membiasakan diri terus mengingat Allah, dimanapun dan pada kondisi apapun. Berzikir harus dilakukan dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah semata. Agar aktivitas zikir ini sempurna dan berpahala, lakukanlah zikir seperti yang dicontohkan Rasulullah. Misalnya berzikir dengan membaca kalimat-kalimat zikir atau doa-doa masyhur, seperti yang ada di riwayat-riwayat syahih. Amalan yang ketiga adalah rutin bersedekah. Amalan yang satu ini banyak dibahas melalui hadis dan ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma." Jika seseorang ikhlas menyisihkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak, insya Allah rahmat, kebaikan, dan keberkahan akan Allah turunkan kepada hambanya. Amalan yang keempat adalah berusaha menjaga wudhu. Orang yang menjaga wudhu, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Allah akan menjamin surga untuknya. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi,
seseorang yang berwudu dan mengerjakan wudunya dengan baik, dan mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ikhlas dan tenang karena Allah, niscaya ia akan mendapatkan surga. Orang yang menyempurnakan wudu, insya Allah dosanya terampuni, terangkat derajatnya, dan surga akan terasa semakin mendekat. Amalan yang kelima adalah menjaga sholat 5 waktu. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, jika seorang Muslim berwudu dengan sempurna sesuai yang telah ditentukan Allah, kemudian dia melakukan sholat wajib 5 waktu, maka terhapuskan dosa antara satu sholat dan sholat yang lainnya. Itulah salah satu dalil yang mengemukakan bahwa Allah akan mengampuni dosa hambanya saat sholat wajib yang seseorang laksanakan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Amalan berbakti kepada orang tua ini tertuang dalam hadis At-Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu, hendak kamu telantarkan dia, ataukah kamu hendak menjaganya. Berdasarkan hadis tersebut, jika seseorang mau masuk surga, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan baktinya ke kedua orang tuanya, artinya pintu surga telah ia sia-siakan. Amalan yang ketujuh adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Karena suri tauladan umat muslim adalah Rasulullah, maka kita bisa mulai mencontoh apa yang beliau kerjakan dan anjurkan. Amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan adalah sholat rawatib, sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha, hingga puasa sunnah. Sebagai manusia biasa, tentunya seseorang tidak lepas dari yang namanya dosa, maka dari itu kita perlu menerapkan amalan penghapus dosa tersebut. Tentunya, masih banyak amalan penghapus dosa lainnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga amalan penghapus dosa tersebut bisa kita laksanakan dengan ikhlas dan istiqomah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.